Selamat malam, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam Saat Teduh Malam Badan Pekerja Sinode Wilayah 4. Dan kita bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu agung memberikan kesempatan bagi kita untuk hadir di hadapan-Nya dalam sebuah kerinduan, yaitu ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari bersama-sama mengangkat pujian dengan menyanyikan Kidung Jemaat 14. Saudara yang kekasih, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kami sadar Tuhan bahwa begitu dalam firman-Mu, firman yang indah yang akan menjadi bahagian utama dalam kehidupan kami. Kami merindukannya. Kami akan membaca dan juga merenungkan. Mohon tuntunan daripada-Mu ya Roh Kudus, sehingga firman yang kami baca dan renungkan ini akan mengambil bagian dalam hidup kami, dan kami akan selalu mampu untuk menyaksikan cinta kasih-Mu untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih untuk bimbingan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau terus menopang kami menjalani hari-hari kehidupan yang kami hadapi. Kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga pada ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai ayat 15. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Saudara, demikian bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dan kita boleh membacanya. Biarlah firman ini terus mengambil bagian di dalam kehidupan kita. Haleluya, amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengambil tema Tuhan memakaimu dengan caranya. Tuhan memakaimu dengan caranya. Saudara-saudara yang kekasih, dalam keadaan dunia semasa kini yang dilanda pandemik, ada banyak orang saudara-saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan untuk memohon kelegaan, memohon kelepasan serta kebebasan. Mengapa mereka memohon kelepasan, kelegaan? Karena ada banyak orang yang ingin kembali kepada kehidupan masa lalu, di mana kehidupan pada masa lalu kita menganggap kita berada dalam keadaan yang normal. Bahwa kita boleh bertemu dengan siapa saja, boleh bertemu dengan sahabat, keluarga besar kita, teman sejemaat, rekan kerja kita. Dan ketika kita bertemu, ada suasana tawa, canda, ada suasana bahagia, ada cipika-cipiki, salaman, memegang pundak dan sebagainya. Banyak orang yang ingin kembali ke suasana itu. Dan banyak orang yang tidak bisa menerima kondisi yang terjadi sekarang, karena itu merasa bahwa berada dalam kesesakan, dalam himpitan, karena tidak bebas ke sana kemari, karena tidak dapat menikmati suasana berjumpa dengan sahabat-sahabat, karena ekonomi terpuruk dan sebagainya. Sebab itu merasa ingin bebas, ingin merdeka. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hal seperti ini juga dialami oleh umat Tuhan, bangsa Israel, di dalam pembacaan kita. Di mana saudara-saudara, ketika Yosua sebagai pemimpin, Yosua telah meninggal, dan kemudian umat ini, dalam Alkitab dikatakan umat ini jauh dari Tuhan, membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Umat ini kemudian dikuasai oleh Raja Eglon, Raja Moab. Dan ketika berada di dalam kekuasaan Raja Moab, saudara-saudara, mereka mengalami penindasan. 18 tahun bangsa ini berada dalam penindasan. 18 tahun bangsa ini berada dalam himpitan, dalam kesesatan. Waduh, ini berat sekali untuk mereka. Karena itu bangsa ini kemudian berteriak, memohon pertolongan kepada Tuhan, memohon kelepasan, memohon agar mereka boleh keluar dari himpitan ini, bertobat, dan akhirnya Tuhan menjawab keinginan umatnya. Dalam pembacaan kita, saudara-saudara, sangat jelas bahwa Tuhan menghadirkan seorang yang bernama Ehud. Pertanyaannya, siapakah Ehud ini? Sangat jelas dikatakan bahwa Ehud adalah anak dari Gera. Ehud adalah seorang dari suku Benyamin. Suku Benyamin adalah suku yang terkecil pada masa itu. Ehud ini, saudara-saudara, dia memiliki kekurangan pada tubuhnya, yaitu tangan kanannya cacat sehingga ia menggunakan tangan kiri. Dan pada masa itu, saudara-saudara, seorang yang kidal dianggap sebagai orang yang cacat karena tidak bisa bertempur dengan orang lain. Saudaraku yang kekasih, tugas Ehud adalah ia menjadi perantara antara umat Tuhan bangsa ini, bangsa Israel, untuk membawa upeti kepada Raja Moab. Dalam hal ini yaitu Eglon. Ini tugasnya. Dan itu dikerjakan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang kekasih, satu ketika Ehud ia meminta orang mengantar upeti atau pajak. Diantarlah upeti ini kepada Raja Eglon. Tapi setelah mereka mengantar upeti, lalu kemudian Ehud menyuruh mereka kembali. Dan Ehud menginginkan ada pembicaraan khusus dengan Raja Moab, Eglon. Karena ada pesan yang disampaikan. Dan ini disambut oleh Raja Moab.
Maka mereka berbicara empat mata dalam sebuah ruangan. Saudara-saudara, apa yang selanjutnya terjadi? Di saat mereka melakukan percakapan seperti ini, negosiasi saudara-saudara, ternyata Ehud sudah memiliki rencana untuk membinasakan Raja Moab, Eglon ini. Maka ia mengeluarkan senjata yang memang telah dipersiapkan, pedang, lalu kemudian ia membunuh Raja Eglon. Sesudah itu ia melarikan diri. Pegawai tidak tahu, bagi mereka ada percakapan dengan Ehud, dan karena percakapan itu belum selesai, mereka menunggu. Lalu kemudian mereka membuka pintu dan akhirnya didapatilah ternyata Raja Moab ini telah mati. Ehud membunyikan sangkakala, memanggil bangsa ini, umat Tuhan, untuk menyerbu orang Moab. Maka mereka melawan orang Moab, dan akhirnya saudara-saudara, sekitar 10.000 tentara pasukan yang terbaik dari Moab itu mati. Ini adalah sebuah kemenangan yang dimiliki oleh umat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan dapat membangkitkan orang yang kelihatannya tidak ideal untuk menjadi penyelamat. Tuhan menghadirkan Ehud. Tuhan memakai Ehud. Tuhan memperlihatkan bagaimana Ehud menyelamatkan umat Tuhan. Bagaimana Ehud hadir untuk berkarya di tengah-tengah umat Tuhan. Ini memang hal yang boleh dikatakan saudara-saudara, kok berbeda ya, berbeda dengan yang lain. Tapi inilah cara Tuhan mau memakai Ehud. Kadangkala saudara-saudara, kita juga mau dipakai oleh Tuhan. Tapi kadangkala kita berpikir, saya tidak layak, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Saya punya rasa minder. Saya merasa tidak berdaya. Saya merasa punya kekurangan dan sebagainya. Saudaraku yang kekasih, lihatlah cara Tuhan memproses kehidupan setiap orang yang mau dipakainya. Di hadapan Tuhan tidak ada saudara-saudara yang dikatakan bahwa tidak mampu, tidak berdaya, punya kekurangan, punya keterbatasan. Tuhan memperlengkapi setiap orang. Tuhan menghadirkan setiap orang. Tuhan memproses setiap orang dengan caranya untuk mau memakai, menyatakan kasih Tuhan pada dirinya. Memang Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudaraku, kita yang merasa tidak punya apa-apa, kadangkala kita tidak mampu meninggalkan perasaan seperti itu, meninggalkan suasana hati seperti itu. Kita kadangkala menganggap itu adalah hal yang nyaman, yang biasa saja, yang kita jadikan sebagai tameng untuk tidak membuka diri. Tapi saudara-saudara yang kekasih, ingatlah bahwa ada kesempatan yang Tuhan berikan, ada kemampuan yang Tuhan hadirkan, dan kemampuan, kesempatan, potensi yang Tuhan berikan ini hendaknya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Lihatlah Ehud dalam pembacaan kita. Apa yang bisa diandalkan dari seorang Ehud? Tidak ada. Tetapi Tuhan memproses dia, Tuhan memakai dia, Tuhan menghadirkan dia, sehingga dia boleh menjadi seorang yang sungguh-sungguh dapat menyelamatkan umat Tuhan. Nah, dari sinilah Bapak Ibu saya mau mengajak kepada kita untuk melihat, mari merenung secara dalam di hadapan Tuhan, bahwa kalau Tuhan mau memakai saudara-saudara dan saya, kita membuka diri, kita katakan, Tuhan kami siap. Kalau kita merasa tidak berdaya, kita merasa tidak punya apa-apa, saudara, mari bersama-sama kita mohon Tuhan perlengkapi kami. Karena itu hal yang pertama yang kita lakukan adalah mari membuka diri di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, jika Engkau mau memakai aku, memakai kami Tuhan, maka topanglah kami, proses kami untuk mampu hadir, berdiri, menyatakan yang terbaik untuk kemuliaan namamu. Jadi yang pertama adalah berserah diri. Yang kedua saudara-saudara, yakinlah dan percaya bahwa ketika Tuhan sudah memilih saudara-saudara dan saya, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Apa yang Tuhan perlengkapi dalam diri kita? Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan, pasti Tuhan akan memberikan keberanian,
pasti Tuhan akan menyatakan kemampuan bagi kita. Bagaimanapun keadaan saudara-saudara, Tuhan akan memperlengkapi kita. Karena itu jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang untuk menerima setiap proses, setiap cara Tuhan yang mau memakai diri kita. Dan yang terakhir adalah tetaplah teguh, tetaplah kokoh untuk mengangkat semua panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan sampai saudara-saudara kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan sampai kita sudah mengaku sebagai orang yang siap untuk melayani Tuhan, tapi kemudian kita mendengarkan ocehan, kita mendengarkan tanggapan-tanggapan yang negatif, membuat kita lalu terjatuh dan meninggalkan Tuhan. Jangan, tetapi berdirilah dengan teguh. Jangan sampai kita sudah mengatakan siap Tuhan, tapi kemudian ada godaan dunia, kekayaan lah, jabatan lah, nilai-nilai yang lebih berharga di dunia ini yang ditawarkan pada kita, membuat kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan tugas yang harus kita kerjakan. Saudara, tidak demikian. Tetapi mari kita terus teguh, kokoh di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, biarlah kami fokus untuk melayani Engkau. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh hanya kepadamu, sehingga kita mengerjakan semuanya ini dengan baik untuk keagungan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Tuhan mau memakai kita, Dia bekerja dengan caranya. Siapapun engkau, bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun situasi hidupmu, apapun yang engkau rasakan, saudaraku, Tuhan akan terus memakaimu. Tuhan akan terus menguatkanmu. Karena itu, biarlah kita nyatakan cinta kasih Tuhan dengan memberi diri, sehingga kita boleh menikmati kehidupan ini, menghadapi masa pandemik ini dengan tenang, dengan sabar, dan kita akan terus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Semoga firman Tuhan ini menopang kita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang kekasih, kita bersama-sama mengangkat pujian, Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku.
Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena Engkau memberikan waktu dan kesempatan yang luar biasa untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini selalu mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih, kami percaya bahwa dalam kekuatan-Mu kami akan mewujud nyatakan firman-Mu. Engkau juga Tuhan terus mengasihi kami semua, mengasihi anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang ada di dalam wilayah 4 Sinode Gereja Toraja. Biarlah semua jemaat-jemaat-Mu yang ada di wilayah 4 ini Tuhan akan terus kuat, teguh di dalam menghadapi, di dalam merasakan suasana pandemik ini. Biarlah semua jemaat-jemaat-Mu akan terus mengarahkan hidup kepada Tuhan, sehingga kami sabar melewati masa pandemik ini. Dan dalam ketekunan kesabaran kami akan terus menyaksikan kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Berikan kesehatan dalam kehidupan jemaat-Mu, kasih semua orang, keluarga-keluarga. Biarlah Tuhan, kami semua anak-anak-Mu ini akan tetap teguh dan akan terus memegang janji-Mu, sehingga hidup kami menikmati berkat dan anugerah daripada-Mu. Engkau memberkati pengurus BPSW wilayah 4, Tuhan menolong agar mereka tetap kuat, teguh di dalam mengangkat setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Terlebih lagi Tuhan, di dalam masa ke depan ini akan menghadapi persidangan Sinode wilayah 4, biarlah Tuhan memberkati semua panitia, memberkati utusan-utusan, memberkati pengurus wilayah, sehingga pelaksanaan sidang Sinode wilayah 4 yang akan dilaksanakan di Batam berjalan dengan lancar, tanpa halangan dan tanpa rintangan. Kepadamu kami serahkan semuanya. Bapa, Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau menolong pemerintah kami, karuniakan hikmat kebijaksanaan sehingga dapat memerintah dengan baik. Berikan suasana yang damai, berikan suasana di mana pemerintah kami dapat menyelesaikan dan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Semoga ditemukan vaksin dengan cepat sehingga dapat dilakukan kepada masyarakat dan kami akan kembali lagi hidup dalam keadaan yang normal. Itu kerinduan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, jagalah kami di malam ini, biar kami melewati malam ini dalam sukacita dan damai Tuhan. Hidup kami Engkau berkati sehingga kami akan terus berserah diri hanya kepadamu. Ini doa kami, dengarkanlah. Semuanya kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, terima kasih kita boleh menyaksikan Saat Teduh Malam Badan Pekerja Sinode Wilayah 4. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara, bagi kita semua. Dan teruslah menjaga kesehatan, teruslah mengikuti protokoler kesehatan sehingga kita boleh memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Terima kasih, Tuhan memberkati, salam sehat.